kekuatan apapun yang coba dorong Yesus ke bawah. Ada kekuatan yang dorong Yesus ke atas. Dan yang menahan kubur Yesus itu tidak sanggup menahannya kebangkitan Yesus. Saya nggak peduli, saya nggak tahu, engkau mungkin merasa dijatuhkan, tapi satu hal yang harus kau tahu di sore hari ini, ada kekuatan Yesus di hidupmu yang akan membuatmu sejauh apapun jatuh, bangkit lebih jauh, bangkit lebih tinggi. Amin. The bigger person. Judul khotbahnya apa? The bigger person. Tuhan mau kita memasuki bulan yang baru dengan keyakinan ini. Bersama Tuhan, kita adalah the bigger person. Kehidupan seringkali menghadapkan saudara dan saya dengan tantangan, dengan masalah yang bisa menguji karakter dan iman kita. Tapi kita harus sadar, kita harus ingat bahwa roh yang Tuhan tempatkan di dalam kita membuat kita memiliki the bigger person, amin. Memiliki kemampuan untuk jadi orang yang lebih besar dari masalah, dari keadaan, dari tantangan, dari apapun yang kita hadapi. The bigger person selalu bisa melihat rencana Tuhan di balik setiap kejadian. Next slide. Oh, ini yang saya pegang, sorry. The bigger person adalah seseorang yang berhasil melihat rencana Tuhan di balik setiap kejadian, di balik semua tantangan. Saya nggak tahu masalah tantangan apa sampai 3 November yang sedang kau hadapi. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang Tuhan nggak kaget dengan masalah yang kau hadapi. Tuhan nggak kebingungan kalau ada orang jahat sama saudara. Tuhan nggak kehabisan akal untuk tetap membuat rencana yang baik di tengah tantangan kejadian, dan di balik itu Tuhan bisa bekerja. Amin. Tuhan bisa melakukan yang baik. Dan Tuhan mau kita sukses di bulan ini. Tuhan mau kita ngerti definisi sukses. Dan kita akan belajar definisi sukses dari kisahnya Yusuf. Kejadian 39 ayat 2. Tapi kita akan baca dulu Kejadian 39 ayatnya yang pertama. Saya rindu kita melihatnya dalam teks New King James Version. Di terjemahan baru, saudara bisa baca, ya mungkin diterjemahkan sama, tapi saya percaya kalau saudara lihat dari New King James Version, saudara bisa mendapatkan pemahaman pengertian yang lebih dalam daripada terjemahan baru. Karena memang Musa menulis kitab Kejadian dengan kalimat yang sesungguhnya seperti ini. Genesis 39 ayat 1, Pak Berry boleh bacakan New King James Version untuk ayat Kejadian 39 ayat 1. 39 ayat yang pertama. Now Joseph had been taken down to Egypt. Terus? And Potiphar, an officer at Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ishmaelite, who had taken him down there. Saya sengaja pakai teks New King James supaya saudara ngerti. Memang yang ditulis oleh Musa menjelaskannya bahwa Yusuf dijatuhkan. Saya ulang, Yusuf dijatuhkan ke Mesir. Sekarang Yusuf dijatuhkan ke Mesir. Kalau saudara baca bahasa Indonesia, sekarang Yusuf ada di Mesir. Beda. Kenapa katanya dijatuhkan? Dan memang bahasa aslinya lebih tepat dijatuhkan. Karena kakak-kakaknya menjatuhkan dia ke sumur, menjatuhkan dia ke tangan orang Ismail, menjatuhkan dia ke pasar budak. Kenapa? Karena Yusuf, anak yang lahir di masa tua Israel dari wanita yang dia sayang, yang dia kasihi. Sehingga Yusuf mendapat perhatian yang beda, dibuatkan jubah yang maha indah. Dia jadi pusat perhatian keluarga di rumahnya. Dia jadi pusat perhatian di rumahnya. Dan kakak-kakaknya terganggu dengan dia. Sehingga kakak-kakaknya dalam satu kali tangkap Yusuf, ambil Yusuf, dan menjatuhkan dia ke sumur. Setelah menjatuhkan dia ke sumur, menjatuhkan dia ke tangan orang Ismail untuk dijual sebagai budak. Orang Ismail menjatuhkan dia ke pasar budak, ditelanjangi, tangannya diikat, tidak bawa apa-apa, ada di negeri asing sendirian, tanpa keluarga, tanpa seseorang yang dia kenal. Dia dibawa ke Mesir dan ada di pasar budak, tangannya dirantai, dia dijatuhkan.
Dia dijatuhkan. Sampai di rumah Potifar, dia dijatuhkan oleh istrinya Potifar ke dalam penjara. Dia difitnah. Tapi kita tahu ujung ceritanya Yusuf. Kita tahu ujung ceritanya Yusuf di penjara ketemu juru minum raja yang diterjemahkan mimpinya. Yang kemudian terjemahannya benar. Dia keluar 3 hari kemudian posisinya kembali jadi juru minum raja. Sekarang rajanya, Firaunnya yang mimpi. Dan seluruh Mesir tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang bisa menerjemahkan. Juru minum raja ngerti bahwa ada orang yang bisa mengerti menerjemahkan, namanya Yusuf. Dia ada di penjara. Yusuf diingat, Yusuf dikeluarkan dari penjara, menerjemahkan mimpinya Firaun, lalu dipercaya untuk mengolah ekonomi dari kerajaan Mesir. Lalu akan ada 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kekeringan. Dipercaya untuk memegang menteri perdagangan mungkin saat itu. Dan dia akhirnya jadi orang nomor 2 di Mesir. Catatan saya menyebut seperti ini. Saudara harus tahu, ketika saudara punya hubungan sama Tuhan, tidak peduli sekuat apapun orang di sekitarmu ingin menjatuhkanmu, tidak pernah kekuatannya sehebat kekuatan Tuhan yang akan mendorongmu naik ke atas. Untuk luar biasa buat Yesus. Saya ulang, sehebat apapun tantangan, masalah, coba menjatuhkanmu. Mungkin kau sedang merasa, Pak Pendeta, saya merasa sedang dijatuhkan oleh masa lalu, kegagalan saya. Saya merasa sedang dijatuhkan oleh masalah saya. Saya sedang merasa dijatuhkan oleh orang terdekat saya. Saya mau bilang, sekuat apapun tantangan masalah menjatuhkanmu, pasti lebih kuat tenaga Tuhan yang akan mendorongmu naik ke atas. Amin. Yusuf selalu digambarkan kisahnya tentang Yesus. Karena Yesus dari surga ke dunia. Yusuf dari Kanaan ke Mesir. Mesir selalu gambaran dunia. Yusuf dibenci kakak-kakaknya. Yesus ditolak kakak-kakaknya, kaum sebangsanya. Yusuf dianiaya, diperlakukan tidak baik, tapi dimuliakan oleh Tuhan. Yesus dijatuhkan sampai di atas kayu salib. Bahkan dijatuhkan ke kubur. Tapi ketahuilah, dari kisah Yesus, kubur batu Yesus itu, batu yang menahan kubur Yesus, tidak bisa menahan kekuatan yang Tuhan taruh di dalam Yesus. Mendorong Yesus, bukan ke bawah kekuatan apapun yang coba dorong Yesus ke bawah. Ada kekuatan yang dorong Yesus ke atas. Dan yang menahan kubur Yesus itu tidak sanggup menahannya, kebangkitan Yesus. Saya nggak peduli, saya nggak tahu, engkau mungkin merasa dijatuhkan, tapi satu hal yang harus kau tahu di sore hari ini, ada kekuatan Yesus di hidupmu yang akan membuatmu sejauh apapun jatuh, bangkit lebih jauh, bangkit lebih tinggi. Amin. Kita berikan segala nasihat yang luar biasa. The bigger person harus ngerti ini. Amin. Lebih besar dari apa yang orang bisa perbuat. Khotbah saya jangan sampai salah sangka. Khotbah saya bukan sedang menyuruh saudara untuk jadi the bigger person. Khotbah saya sedang memberitahu saudara benih apa yang Tuhan sudah taruh di dalammu, roh apa yang Tuhan sudah taruh di dalammu. Engkau hanya perlu genggam itu, raih itu, sehingga di perjalanan hidupmu itu keluar. Amin. Kejadian 39 ayat 1 menjelaskan itu, kemudian 39 ayat 2 kita akan lihat definisi sukses. Definisi sukses. Yuk kita baca. Boleh Pak Berry bacakan Kejadian 39 ayat 2. Genesis 39 ayat 2. The Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master the Egyptian. Saya mau tanya, Yusuf di sini sebelumnya dia ada di mana? Di pasar budak. Dia nggak pakai baju, dia nggak punya baju, dia nggak punya uang, dia nggak punya apa-apa. Bahkan dia nggak punya keluarga, nggak punya kenalan di Mesir. Dia tidak punya apa-apa. Tapi dalam sudut pandangnya Tuhan, dia orang yang sukses. Dalam sudut pandangnya Tuhan, teks lain bilang, a prosper man. Orang yang makmur. Kita terikat dengan waktu. Hari ini
besok, besok lusa, dan seterusnya. Kemarin, hari ini, besok. Tapi Tuhan tidak terikat dengan waktu. Tuhan memandang Yusuf karena Tuhan beserta Yusuf. Yusuf orang yang sukses. Hari itu yang mereka lihat nggak punya apa-apa. Tapi dia orang yang sukses. Dan kita tahu kita dalam perjalanan waktu ikuti kisah Yusuf. Yusuf punya banyak. Amin. Dan sebagai hamba Tuhan saya harus kasih tahu siapa saudara di mata Tuhan. Karena kematian Yesus dan engkau percaya Yesus. Saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang percaya Yesus. Karena engkau percaya Yesus, di hidupmu ada roh Yesus, ada roh Tuhan. Mana yang percaya boleh angkat tangannya. Amin. Karena di hidupmu ada roh Tuhan, artinya Tuhan beserta kamu. Mana yang percaya Tuhan beserta kamu? Maka engkau harus dengar ini. November ini engkau harus tahu posisimu, statusmu. Karena Tuhan besertamu. Kamu orang sukses. Kamu orang sukses. Kamu orang sukses. Kamu orang sukses. Tepuk tangan yang jasa. Tapi Pak Pendeta saya nggak punya apa-apa. Yusuf waktu ini nggak punya apa-apa. Tapi kita tahu ujungnya. Dan saya nggak sabar lihat ujungnya dari saudara. Perjalanan rohani saudara bersama Tuhan. Amin. Dari cara pandang Tuhan memandang Yusuf. Membuat kita the bigger person. Bisa memandang orang. Dari cara pandang Tuhan memandang Yusuf yang masih nol, nggak punya apa-apa, menghargai Yusuf, a success man, a successful man, a prosper man. Demikian kita juga menghargai orang. Bukan ketika dia rumahnya udah besar, bukan ketika dia usahanya sukses, bukan ketika dia mobilnya banyak. Kita menghargai orang ketika masih nol. Kita akan memberi penghargaan buat orang. Karena Yusuf masih nol di sini. Dan Tuhan memberi penghargaan. Bigger, lebih besar dari tantangan masalah yang dihadapi. Dan the bigger person, bigger than negative emotion. Lebih besar dari emosi negatif atau sakit hati. Yusuf akhirnya jadi orang nomor 2 di Mesir. Nomor satunya siapa? Firaun. Dan saya mau bilang, Mesir menguasai ekonomi dunia saat itu. Kalau orang menguasai ekonomi, dia menguasai dunia. Jadi Mesir menguasai dunia. Dan kalau mau transaksi bisnis sama Mesir, berhubungannya sama siapa? Bukan sama Firaun, tapi sama Yusuf. Yusuf tadinya jadi pusat perhatian di rumahnya. Tapi orang rumahnya menjatuhkan dia dan dia bersama Tuhan. Tuhan membuat dia bukan jadi pusat perhatian rumah yang kecil itu. Tuhan membuat dia jadi pusat perhatian seisi dunia. Itu yang Tuhan akan lakukan setiap kali kita dijatuhkan. Tuhan akan angkat kita lebih tinggi lagi. Amin. Itu yang akan Tuhan lakukan. The bigger person itu bigger than negative emotion. Lebih besar dari sakit hatinya. Ketika Yusuf berkuasa, kemudian papanya Yusuf bilang sama kakak-kakaknya, Yusuf, kita kelaparan, kita kehabisan bahan makanan. Dan aku dengar di Mesir ada gandum. Bawa alat penukar dan beli gandum di sana. Kamu harus jumpai menteri perdagangannya, orang yang kuasai ekonomi Mesir, dan bilang, kita mau beli gandum untuk orang-orang di Kanaan. Mereka pergi, dan mereka sampai di Mesir. Mereka ketemu Yusuf. Yusuf tahu mereka. Baca yuk ayatnya. Pak Beri boleh baca di Kejadian 42 ayat 8. Kejadian 42 ayat 8. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Yusuf tahu, oh, surprise yang datang adalah kakak-kakaknya. Yang buang dia, yang jual dia, datang. Pasti mau cari gandum. Kemudian ayat 9. Kejadian 42 ayat 9a. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpi. Lalu teringatlah Yusuf akan, kalau saudara jadi Yusuf ingat apa? Ingat janji Tuhan. Waktu mereka datang, the bigger person gak ingat-ingat kesalahan orang. The bigger person sanggup melupakan kesalahan, kejahatan orang. Yusuf gak ingat kesalahan kakak-kakaknya.
The bigger person lebih besar dari sakit hatinya. Ada jemaat maju ke depan minta doain. Pak Pendeta, doain saya Pak. Kenapa? Doain saya pengen jadi orang sukses. Saya bilang Tuhan juga mau kamu jadi orang sukses. Mau doa apa? Pokoknya doain Pak, supaya bisnis saya berhasil, supaya usaha saya berhasil. Itu maunya Tuhan. Kita doa. Iya Pak. Biar saya nggak dihina lagi sama keluarga. Biar saya nggak dihina lagi sama banyak orang. Kalau nanti saya sukses, biar mereka lihat saya. Pantas aja nggak sukses-sukses ya kan. Cara berpikirnya udah salah. Motivasinya udah salah. Yusuf ketika sukses nggak cari itu istrinya Potifar. Mana tuh istrinya Potifar? Kurang ajar dulu difitnah. Bilang gua mau perkosa dia. Iya amit-amit udah tua ya kan. Coba panggil istrinya Potifar. Kalau kejadian nih dipanggil istrinya Potifar sama Potifar. Lalu istrinya Potifar tetap nggak ngaku. Menurut saudara, Firaun belain Yusuf atau istri Potifar? Pasti belain Yusuf. Tapi Yusuf nggak punya roh itu. Yusuf the bigger person. Dia punya roh yang lebih besar dari kesalahan orang, kejahatan orang. Tidak heran berkatnya lebih besar daripada apa yang sanggup dia terima sesungguhnya. Amin. Dan saya nggak bicara tentang Yusuf hari ini. Yusuf hanya jembatan untuk saya memberitahu roh apa, benih apa, kekuatan apa yang Tuhan telah tempatkan di dalam dirimu. Di dalam dirimu ada kekuatan untuk melupakan kejahatan orang, untuk nggak ingat-ingat kesalahan orang. You are the bigger person in Christ. Itu teman-teman yang dasar yang luar biasa. The bigger person pakai hatinya beda. Yusuf kan gak dikenal sama saudaranya dan Yusuf ya udah diemin aja, saudaranya nggak kenal. Tapi hatinya beda. Sampai di Kejadian 45, boleh Pak Beri baca. Kejadian 45 ayat yang pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Sebentar, Yusuf nggak tahan lagi. Apa? Dia nggak tahan apa? Mau balas dendam? Mau masukin ke penjara mereka? Tidak tahan lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Terus Pak Beri? Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf nggak tahan. Yusuf mau kasih tahu, aku Yusuf. Untuk apa dia kasih tahu, aku Yusuf? Ayat 2. Kejadian 45 ayat 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada sisi istana Firaun. Saya percaya ini nangisnya kencang banget. Dia nangis keras. Dia pakai hatinya. Untuk apa? Dia pakai hatinya. Bukan untuk ingat kesalahan kakaknya. Saya nggak dapat catatan di Alkitab yang menyebut ketika kakaknya buang dia ke sumur, maka dia nangis pakai hatinya. Semua kakak-kakak jahat. Gen Z. Gen Z. Mana yang Gen Z? Jangan malu, angkat tangan yang Gen Z. Hari ini setiap kali kamu dibilang Gen Z, bilang ada gen Yesus dalamku. Amin. Kamu bukan Gen Z, gen Yesus. Amin. Saya nggak menemukan catatan ketika Yusuf dijual, transaksi nih kakak-kakaknya, ya udah bayar berapa deh, ini adek gua nih, bawa aja jadi budak. Lalu Yusuf di perjalanan, jahat banget. Dia tidak pakai hatinya untuk kejahatan orang. Saya nggak menemukan catatan Yusuf sendirian di Mesir, telanjang, nggak bawa apa-apa di pasar budak. Dia menangis. Saya nggak ketemu catatan tentang Yusuf menangis. Saya nggak ketemu catatan Yusuf dimasukkan ke penjara dan dia cengeng di pojokan, dia nangis. Dia nggak pakai hatinya untuk kejahatan orang, apa yang orang bisa perbuat terhadap dirinya. Tapi dia pakai hatinya ketika mau mencurahkan, aku Yusuf yang kamu buang itu. Dan mereka ketakutan. Dan Yusuf bilang, jangan takut, aku sayang kalian. Aku kangen sama kalian. Di mana ayah? Ayah masih hidup.
Di mana adikku Benyamin? Benyamin masih hidup, bawa dia ke sini. The bigger person nggak pakai hatinya untuk sakit hati, untuk ingat kesalahan orang. Saya nggak cerita tentang Yusuf, saya cerita tentang kamu. Kamu the bigger person. Pegang dadamu, bilang saya the bigger person. Pegang dadamu, bilang saya yang lagi diomongin sama pendeta di depan. Amin. Saya lagi nggak suruh saudara jadi seperti Yusuf, enggak. Saya lagi kasih tahu identitasmu, kekuatanmu yang kamu punya karena ada Roh Yesus di dalammu. Amin. Makanya saya bilang begini, umbar. Oh, sebelum sampai di situ, ayat Perjanjian Baru bilang apa? Di tengah-tengah ayat tentang anxiety nih. Filipi 4 ayat tentang anxiety. Jangan anxiety. Nanti ayat 6-nya ketemu. Jangan anxiety, kata Tuhan. Jangan cemas. Serahkan. Lalu ayat 8-nya, pikirkan yang manis, yang sedap. Tuhan kasih tahu obat dari anxiety. Tapi sebelum masuk tentang anxiety, Tuhan bilang seperti ini. Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah apa? Kebaikan Yesus, karena di hatimu ada Yesus. Nggak apa-apa Pak Pendeta, Tuhan tahu saya baik. Dunia ini perlu tahu engkau baik. Tuhan tahu engkau baik. Tapi engkau harus tunjukkan, ekspresikan. Di rumahmu, di keluargamu, di kantormu. Kasih tahu sama orang, ada Yesus di hidupku, karenanya aku baik sama kamu. Amin. Kasih tahu, umbar itu. Saya bilang umbar perasaan sayangmu kepada sesama, bukan umbar sakit hatimu. Posting kasih sayangmu pada banyak orang, bukan posting sakit hatimu. Berantem sama orang, dijelekin sama orang, dibalas WhatsApp, TikTok tentang perkelahian, di capture, lalu dimasukin Instagram story, lalu dibuat pertanyaan, menurut kalian salah siapa? Apakah aku salah? Ya kan? Cari validasi orang. Memang kalau kamu yang benar, manfaatnya buat orang apa? Nonton perkelahianmu. Dunia ini sudah tawar akan kasih. Jangan sembur energi sakit hati ke dunia ini. Dunia ini udah cukup dengan cerita sakit hati. Dunia ini butuh saudara dengan cerita kasih Yesus yang kau ceritakan, bagikan bagi banyak orang. Ya teman-teman, sekali lagi yang kasih yang luar biasa.